Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mahasiswa, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi atas karunia-Nya kita diberi kesempatan untuk selalu berikhtiar mendapatkan ridhonya. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi sosok suri toladan yang baik bagi kita semua umatnya. Pada pembahasan mata kuliah ini bertujuan untuk mendalami pemahaman konsep asuransi syariah, prinsip asuransi syariah pada sahabat mahasiswa ke depan nantinya sebagai praktisi di dunia kerja dengan didasari nilai Islam. Pada kesempatan ini, Bapak akan membahas kajian mengenai pengertian serta teori asuransi syariah menurut para ahli, konsep dan prinsip asuransi syariah, dan sistem pertanggungan tolong-menolong pada asuransi syariah. Semoga sahabat mahasiswa ke depan memiliki wawasan keilmuan yang mendalam di bidangnya dan menjadi praktisi profesional. Amin ya robbal alamin. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian asuransi syariah. Dalam bahasa Arab atau lugawi, asuransi dikenal dengan at-ta'min, yang berasal dari kata amin yang artinya disebut memberi perlindungan. Adapun penanggung disebut mu'ammin, yang tertanggung disebut mu'amman lahu atau musta'min. At-ta'min diambil dari amanah yang artinya memberi ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Seperti yang tersebut dalam Quran Surat Quraisy ayat 4, yang artinya, dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan. Pengertian dari at-ta'min adalah seseorang membayarkan atau menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya memberikan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang. Itu pengertian dari asuransi syariah. Nah, kita masuk ke pengertian dari para ahli. Para ahli fikih terkini seperti Wahbah Al-Juhaili mendefinisikan asuransi syariah sebagai at-ta'min, at-ta'awuni, asuransi yang bersifat tolong-menolong, yaitu kesepakatan beberapa orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang di antara mereka ditimpa musibah. Musibah itu dapat berupa kematian, kecelakaan, sakit, kecurian, kebakaran, atau bentuk-bentuk kerugian lainnya. Nah, teori yang kedua dari Hasan Ali menjelaskan bahwa asuransi merupakan suatu perjanjian di mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu. Tujuannya adalah untuk menghilangkan atau meringankan kerugian dari peristiwa-peristiwa yang terkadang menimpa mereka. Teori yang ketiga, Mustafa Ahmad Az-Zarqa memaknai asuransi syariah adalah sebagai suatu cara untuk metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko atau ancaman bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya. Nah, bisa diambil kesimpulan dari beberapa teori para ahli tentang asuransi syariah bahwa asuransi syariah merupakan pihak yang tertanggung penjamin atas segala resiko kerugian, kerusakan, kehilangan, atau kematian yang dialami oleh nasabah atau pihak tertanggung. Dalam hal ini, si tertanggung mengikat perjanjian penjamin resiko dengan si penanggung atas barang atau harta, jiwa, dan sebagainya berdasarkan prinsip bagi hasil yang mana kerugian dan keuntungan disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, setelah pembahasan pengertian dan teori para ahli mengenai asuransi syariah, berikutnya kita akan membahas mengenai konsep asuransi syariah. Nah, apa itu konsep asuransi syariah? Konsep asuransi syariah
adalah konsep di mana terjadi saling memikul resiko di antara para peserta atau nasabah, sehingga antar satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang muncul. Saling pikul resiko ini dilakukan di atas dasar saling menolong. Dalam informasi, cara masing-masing mengeluarkan dana atau dana kebijakan yang ditunjukkan untuk mengambil resiko. Asuransi syariah yang dalam pengertian ini sesuai dengan Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 2, yang mana artinya, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Nah, pada pengertian ayat tersebut dijelaskan bahwasannya asuransi syariah yang berdasarkan konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan menjadikan semua peserta nasabah asuransi syariah dalam suatu keluarga memiliki capaian besar untuk saling melindungi dan menanggung resiko keuangan yang terjadi di antara mereka. Konsep tafakul. Nah, tafakul ini adalah yang artinya menolong, memberi nafkah, dan mengambil alih perkara seseorang dalam sebuah kasus atau sebuah peristiwa terjadinya kecelakaan ya, yang merupakan dasar dari asuransi syariah. Tafakul ditegakkan di atas 3 prinsip. Nah, dasar-dasarnya yaitu yang pertama, saling bertanggung jawab. Yang kedua, saling bekerja sama dan saling membantu. Yang ketiga, saling melindungi. Nah, itu penjelasan mengenai konsep asuransi syariah. Setelah pembahasan mengenai konsep asuransi syariah, berikutnya pembahasan tentang prinsip asuransi syariah. Secara umum, asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional yang telah terlebih dahulu muncul. Tidak hanya menjalankan konsep syariah, tetapi asuransi syariah juga mengimplementasi nilai-nilai tertentu yang kemudian menjadi dasar syariah. Beberapa prinsip syariah yang terkandung dalam asuransi syariah diantaranya. Prinsip yang pertama yaitu asuransi syariah menjalankan prinsip tauhid. Prinsip tauhid menjadi prinsip dasar dalam asuransi syariah. Hal ini yang menjadi salah satu poin utama yang wajib dipahami dengan baik. Dalam prinsip ini, niat dasar memiliki asuransi syariah bukanlah untuk meraih keuntungan semata, melainkan untuk ikut serta dengan menerapkan prinsip syariah dalam asuransi. Hal tersebut perlu wajib dipahami dengan baik bagi Anda atau para mahasiswa ke depan yang ingin memiliki asuransi syariah, sebab asuransi syariah ditunjukkan untuk saling tolong-menolong dan bukan sebagai sarana perlindungan semata ketika mengalami musibah dan resiko di kemudian hari. Prinsip yang kedua mengenai prinsip asuransi syariah yaitu asuransi syariah mengamalkan prinsip keadilan, di mana asuransi syariah juga terdapat prinsip keadilan di mana nasabah dan pihak perusahaan atau asuransi bersikap adil atau satu sama lain memiliki pertanggungjawaban atas akad yang disepakati dari asuransi tersebut. Artinya, kedua belah pihak ini harus berkeadilan terkait dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Dengan begitu, tidak ada pihak yang merasa terzalimi atau dirugikan atas penggunaan produk asuransi tersebut. Nah, prinsip yang ketiga adalah asuransi syariah memuat prinsip tolong-menolong. Nah, prinsip tolong-menolong menjadi salah satu poin penting dalam konsep asuransi syariah. Sesama nasabah memang diwajibkan untuk saling berderma dan saling membantu antar satu dengan yang lainnya. Hal seperti inilah yang dilakukan ketika salah satu nasabah terkena musibah dan mengalami kerugian sehingga pihak perusahaan asuransi hanya akan bertindak sebagai pengelola dana dan di mana di dalam konsep asuransi syariah tidak sebagai transfer resiko. Prinsip yang keempat yaitu tentang kerjasama dalam asuransi syariah. Nah, prinsip ini asuransi syariah juga menjalankan prinsip kerjasama antar nasabah dengan perusahaan. Nah, selaku perusahaan asuransi syariah,
pengelola dananya. Kerjasama ini dilakukan sesuai dengan perjanjian akad yang telah disepakati sejak awal oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, keduanya dapat menjalankan hak dan kewajiban dengan seimbang. Prinsip yang kelima yaitu tentang asuransi syariah dilandasi prinsip amanah. Nah, perusahaan asuransi juga dilandasi prinsip amanah dalam pengelola dana nasabah, dan hal yang sama juga berlaku bagi para nasabah asuransi syariah. Dalam hal ini, nasabah harus bersikap jujur dan tidak mengada-ngada ketika mengajukan klaim. Di sisi lain, pihak perusahaan asuransi juga tidak boleh semena-mena dalam mencari keuntungan, termasuk dalam mengambil berbagai keputusan atau kebijakan dari akad asuransi tersebut. Setelah pembahasan mengenai prinsip-prinsip asuransi syariah, Bapak akan membahas yang terakhir mengenai sistem pertanggungan dan tolong-menolong asuransi syariah. Nah, yang pertama dulu Bapak akan membahas tentang sistem pertanggungan asuransi syariah. Sebuah sistem pertanggungan dalam asuransi syariah telah diputuskan berdasarkan Dewan Syariah Nasional atau DSN, bahwa di mana para peserta mendominasikan sebagian atau seluruh kontribusi atau premi. Premi bisa diartikan adalah dana yang diberikan untuk pengelola asuransi. Dana tersebut mereka bayarkan untuk digunakan membayar klaim. Klaim bisa diartikan mengganti dana resiko atas musibah yang dialami oleh sebagian peserta atau nasabah. Proses hubungan peserta dan perusahaan dalam mekanisme pertanggungan pada asuransi syariah adalah sharing of risk atau saling menanggung resiko. Apabila terjadi musibah, maka semua peserta asuransi syariah saling menanggung. Nah, jadi poin pentingnya di sini dalam asuransi syariah yaitu apabila terjadi musibah, maka semua peserta atau semua nasabah asuransi syariah saling menanggung. Dengan demikian, tidak terjadi transfer resiko atau transfer of risk atau memindahkan resiko dari peserta ke perusahaan, seperti pada asuransi konvensional. Peranan perusahaan asuransi pada asuransi syariah terbatas hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dan menginvestasikan dana dari kontribusi peserta atau nasabah. Jadi, pada asuransi syariah, perusahaan atau pengelola asuransi syariah hanya bertindak sebagai pengelola operasional saja, bukan sebagai penanggung seperti pada asuransi konvensional. Nah, poin kedua dalam pembahasan ini mengenai tolong-menolong asuransi syariah. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyebutkan bahwa usaha saling melindungi dan tolong-menolong dalam asuransi syariah di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan akad tabaru. Akad tabaru bisa diartikan dana hibah untuk tujuan menolong, yang mana memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko peserta atau nasabah pada kondisi tertentu di masa depan melalui akad yang sesuai dengan syariah. Oke, sahabat mahasiswa, cukup sekian pembahasan mengenai pengertian serta teori asuransi syariah menurut para ahli, konsep dan prinsip asuransi syariah, dan sistem pertanggungan tolong-menolong pada asuransi syariah. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.